Seorang perawat di RSUD Aloi Sabu Gorontalo diduga mengalami kekerasan dari pasiennya. Korban berinisial EP, 26 tahun, seorang perawat di RSUD dan statusnya sebagai tenaga kontrak. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo, Husnul Puhi. Silahkan rekan Husnul. Baik, terima kasih rekan Nina. Dapat kami laporkan bahwa seorang perawat di RSUD Alisabu Gorontalo diduga mengalami kekerasan dari pasiennya. Korban berinisial EP 26 tahun, seorang perawat RSUD Alisabu dan statusnya sebagai tenaga kontrak. Sementara terduga pelaku berinisial JA yang sedang dirawat di ruangan isolasi RSUD Alisabu. Saat itu, perawat tersebut ingin mengganti salah satu alat kesehatan yang digunakan oleh pasien yang menamparnya itu. Meski perawat tersebut mengganti peralatan kesehatan sesuai dengan prosedurnya, naas pasien yang dirawatnya itu tetap menamparnya. Kepala Ruangan Isolasi RSUD Alisabu, Sakina Motalu menjelaskan kronologi kejadian ini yang berlangsung pada Sabtu 20 Januari 2024 sore hari usai sholat maghrib. Saat itu korban mengikuti instruksi dari dokter untuk mengganti botol Water Shield Dryness atau WSD atau chest tube kepada pelaku. Sekedar informasi, botol WSD atau chest tube merupakan selang dada atau gembok salir air yang dikenal dalam dunia medis. WSD atau chest tube ini digunakan untuk mengeluarkan cairan atau udara dari rongga dada melalui selang. Selang dengan air sebagai katup ini memungkinkan pergerakan cairan atau udara keluar dari rongga dada secara satu arah. Menurut kepala ruangan ini bahwa botol BSD itu dipasang di bagian dada sebelah kanan pasien. Saat kejadian, terdapat 3 perawat yang sedang bertugas dan korban merupakan leader dari perawat yang bertugas saat itu. Sementara yang bisa melakukan penanganan untuk penggantian botol WSD ini hanya perawat yang menjadi korban ini. Saat perawat melakukan tindakan, pasien yang menjadi pelaku ini menyuruh istrinya untuk tetap berada di samping perawat untuk mengawasi tindakan yang dilakukan. Namun begitu, pasien yang hendak diganti botol USD-nya itu malah menyuruh perawat untuk mengikuti arahannya. Kendati perawat perempuan yang jadi korban kekerasan ini sudah melakukan tindakannya sesuai dengan prosedur. Karena perawat ini tak mengikuti arahan dari si pasien, maka pasien pun bangun dari tempat tidurnya dan langsung menampar perawat tersebut. Hingga perawat itu pun terdiam seketika selama 2 detik dan 2 perawat lainnya yang juga mengawasi tindakan ini langsung menegur pasien tersebut yang memukuli dalam kejadian ini. Setelah itu perawat yang kena tampar itu pun segera menyelesaikan tindakannya dan langsung keluar dari ruangan isolasi tersebut. Kemudian perawat itu pun menuju ke nurse station dan terdiam sambil gemetaran karena trauma dengan aksi kekerasan yang dilakukan pasien tersebut. Usai itu pada malam hari pihak rumah sakit pun langsung menyuruh korban untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kini korban tengah diliburkan oleh pihak rumah sakit mengingat kondisinya masih mengalami traumatik. Hingga saat ini pelaku maupun keluarganya belum meminta maaf kepada korban atas kejadian ini. Pelaku pun masih tetap dirawat di ruangan tersebut dengan perawatan yang sesuai prosedur rumah sakit. Sementara menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota Kompol Leonardo Widarta turut membenarkan terkait kasus ini bahwa kata Leonardo pihaknya menerima laporan atas kasus ini pada Sabtu usai kejadian ya di tanggal 20 Januari 2024. Untuk tindak lanjutnya pihak kepolisian akan melayangkan surat pemanggilan terhadap korban dan terlapor. Namun menurut Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota pihaknya perlu berhati-hati dalam memeriksa si pelaku karena diduga pelaku ini memiliki riwayat penyakit. Demikian rekan Nina yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Husnul Puhi. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Ruangan Isolasi RSUD Aloi Sabu, Gorontalo, Sakina Mootalu. Hari Sabtu sore, jadi tanggal 20 itu terus kejadiannya instruksi dokter untuk mau ganti botol USD atau chest tube yang terpasang pada pasien di sebelah kanan dada pasien. Posisi waktu itu ada bertiga yang dinas. Kebetulan leadernya yang berwenang untuk melakukan tindakan itu dibantu sama teman dinasnya. Jadi kegiatan itu dilakukan setelah sholat maghrib.
pada saat melakukan tindakan itu keluarga pasien itu sendiri sama ditemani istrinya. Terus pasien itu berharap istrinya itu di samping dari si petugas, dari perawat, ketika posisi perawat mengganti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.